teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai elektrokimia, khususnya pada materi sel volta atau biasa juga disebut dengan sel galvanik. Sebelum kita belajar apa itu sel volta dan apa saja yang berhubungan dengan sel volta, maka teman-teman perhatikan dulu gambar berikut ini. Di sini ada gambar batu baterai dan juga gambar sepeda motor. Batu baterai dan sepeda motor merupakan benda yang sangat berhubungan dengan sel volta. Di batu baterai itu ada zat kimia di dalamnya. Dan ketika ini dipasangkan dengan kutub positif dan negatif suatu benda elektronik, maka batu baterai ini akan dapat menghantarkan listrik, sehingga peralatan-peralatan elektronik kita dapat digunakan. Jadi konsep yang digunakan di sini adalah sel volta. Gambar berikutnya adalah gambar sepeda motor, di mana dalam sepeda motor ini menggunakan aki yang berisi larutan kimia yang di dalamnya dapat bereaksi secara kimia dan menghasilkan energi listrik yang dapat kita gunakan untuk menyalakan mesin maupun lampu pada kendaraan bermotor. Jadi dua benda ini sangat berhubungan dengan kimia, khususnya pada materi yang akan kita pelajari, yaitu sel volta. Sel volta ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Kedua ilmuwan ini menemukan terbentuknya arus listrik dari reaksi redoks, di mana alatnya disebut dengan sel volta. Nah, dalam reaksi redoks terjadi transfer elektron yang ditandai dengan adanya elektron yang dilepas dan elektron yang diterima. Nah, dari energi yang dilepas reaksi redoks inilah yang kemudian dapat diubah menjadi energi listrik. Sehingga jika didefinisikan, sel volta merupakan sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita sering gunakan pada akumulator yang sering disebut aki. Kemudian baterai kering dan bisa juga pada lithium ion yang biasanya digunakan untuk baterai pada gadget seperti laptop, handphone, dan seterusnya. Tadi dikatakan bahwa dalam sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik yang dapat berlangsung secara spontan. Nah, berikut ini adalah contoh susunan dari sel volta. Reaksi redoks dapat dipisahkan menjadi dua setengah sel, sehingga sel volta dapat dirancang menjadi dua tempat, yakni tempat untuk reaksi reduksi dan tempat untuk reaksi oksidasi. Sehingga dapat kita lihat di sini ada dua wadah yang terpisah. Nah, kedua wadah ini dihubungkan melalui rangkaian luar dan rangkaian dalam yang disebut dengan jembatan garam. Nah, jembatan garam ini merupakan tabung U dan diisi dengan agar-agar serta garam, misalnya garam KCl atau garam Na2SO4. Kemudian juga terdapat voltmeter yang digunakan untuk mengukur energi listrik yang dihasilkan. Lalu bagaimana proses reaksi redoks yang terjadi dalam sel volta ini? Logam tembaga Cu dicelupkan dalam larutan CuSO4, di mana larutan CuSO4 ini ion-ionnya terdiri dari Cu2 positif dan SO4 2 negatif. Selanjutnya, logam seng atau Zn dicelupkan dalam larutan ZnSO4 yang ion-ionnya terdiri dari Zn2 positif dan SO4 2 negatif. Nah, dalam hal ini
logam Zn akan melepaskan 2 elektron dan membentuk ion Zn2 positif bergabung dengan larutan ZnSO4. Dengan reaksi, Zn menghasilkan Zn2 positif ditambah 2 elektron, di mana reaksi ini kita perhatikan merupakan reaksi oksidasi karena terjadi kenaikan biloks Zn dari 0 menjadi positif 2. Nah, Zn di sini biloksnya 0 karena merupakan unsur bebas. Kemudian untuk Zn2 positif, biloksnya sama dengan muatannya, yaitu positif 2. Nah, selanjutnya, elektron yang dilepaskan oleh Zn akan mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Cu. Kemudian, ion-ion Cu2 positif dalam larutan CuSO4 akan menerima elektron tersebut dan membentuk endapan logam Cu. Dengan reaksi Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Nah, kalau kita perhatikan, reaksi ini merupakan reaksi reduksi karena Cu mengalami penurunan biloks dari positif 2 menjadi 0. Sehingga reaksi total yang terjadi dalam sel volta ini adalah Zn ditambah Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif ditambah Cu. Nah, kemudian di dalam sel volta ini, elektroda di mana terjadi reduksi dalam hal ini logam Cu disebut katoda yang merupakan elektroda positif. Sedangkan elektroda yang merupakan tempat terjadinya oksidasi dalam hal ini adalah logam Zn disebut sebagai anoda yang merupakan elektroda negatif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam sel volta, katoda merupakan tempat terjadinya reduksi dan anoda merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Dan untuk lebih mudah menghafal, kita bisa mengingat kata KRAW. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengingat kata kapan untuk menghafal kutub dari setiap elektrodanya. Kapan katoda positif, anoda negatif. Jadi, katoda merupakan elektroda positif dan anoda merupakan elektroda negatif. Selanjutnya, apa fungsi dari jembatan garam yang digunakan dalam sel volta? Mari kita bahas. Kita ingat kembali di dalam proses yang terjadi di sel volta tadi, Zn terurai menjadi Zn2 positif. Nah, maka dalam larutan ZnSO4 akan terjadi kenaikan jumlah Zn2 positif dan karena Cu2 positif akan menyerap elektron membentuk Cu, maka dalam larutan CuSO4 terjadi penurunan jumlah ion Cu2 positif. Nah, sedangkan supaya reaksi terus berjalan secara spontan, jumlah Zn2 positif dan Cu2 positif harus sama. Untuk menyetarakan keduanya, maka ke dalam larutan ZnSO4 akan masuk anion yang berasal dari jembatan garam sesuai bertambahnya ion Zn2 positif. Dan pada wadah yang satunya, supaya setara, maka ion SO4 2 negatif akan masuk ke dalam jembatan garam untuk menggantikan anion yang masuk ke dalam ZnSO4. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jembatan garam berfungsi untuk menyetarakan kation dan anion dalam larutan. Adapun cara yang dapat digunakan untuk menentukan katoda dan anoda dalam sel volta. Cara yang pertama yang dapat kita gunakan adalah dengan menggunakan data potensial reduksi standar
yang dilambangkan dengan E0 red. Potensial reduksi standar adalah potensial listrik yang dihasilkan dari reaksi reduksi yang diukur pada keadaan standar, yaitu pada 25 derajat Celcius dengan konsentrasi ion-ion 1 molar dan tekanan gas 1 atmosfer. Berikut adalah data potensial reduksi standar dari beberapa logam. Apabila terdapat dua logam yang dilengkapi dengan data potensial reduksi standarnya masing-masing, maka logam dengan potensial reduksi standar lebih besar akan berperan sebagai katoda dan merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Adapun logam dengan potensial reduksi standarnya lebih kecil akan berperan sebagai anoda yang merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Contohnya, diketahui data potensial reduksi standar berikut. Pertama, reaksi Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu dengan data potensial reduksi standar positif 0,34 volt. Yang kedua, reaksi Zn2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Zn dengan data potensial reduksi standar negatif 0,76 volt. Tentukan katoda, anoda, dan reaksi total dari sel volta yang terdiri dari logam Cu dan Zn dalam larutannya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bandingkan data potensial reduksi standar dari Cu dan Zn. Sehingga Cu merupakan katoda dan menjadi tempat terjadinya reduksi dengan reaksi Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Adapun logam Zn memiliki potensial reduksi standar lebih kecil, maka akan berperan sebagai anoda dan menjadi tempat terjadinya reaksi oksidasi dengan reaksi Zn menghasilkan Zn2 positif ditambah 2 elektron. Nah, reaksi dari Zn harus kita balik seperti ini supaya menjadi reaksi oksidasi. Selanjutnya, elektronnya dapat kita coret karena jumlahnya sudah sama pada sisi yang berlawanan, sehingga reaksi totalnya menjadi Cu2 positif ditambah Zn menghasilkan Cu ditambah Zn2 positif, di mana reaksi ini berlangsung secara spontan. Nah, selanjutnya, jika tidak ada data potensial reduksi standar, kita tetap dapat menentukan katoda, anoda, reaksi reduksi, dan juga reaksi oksidasi dalam sel volta dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan deret volta. Deret volta disebut juga deret kereaktifan logam. Nah, deret volta itu sebenarnya adalah merupakan urutan logam-logam dari kiri ke kanan, itu bersifat dari reduktor terkuat sampai reduktor terlemah. Reduktor itu adalah zat yang menyebabkan zat lain tereduksi. Berarti reduktor ini adalah zat yang mengalami oksidasi. Sehingga kalau reduktor terkuat berarti ini justru mudah mengalami oksidasi. Nah, boleh kita katakan deret volta itu merupakan urutan logam-logam dari yang mudah teroksidasi sampai yang susah teroksidasi. Jadi, fungsi dari deret volta adalah untuk meramalkan kespontanan reaksi jika tidak diketahui nilai potensial reduksi dari masing-masing logam. Berikut ini adalah deret kereaktifan logam atau deret volta. Jadi, deret volta itu dari kiri ke kanan itu dimulai dari Li, K, Ba, dan seterusnya.
Yang paling kiri adalah logam yang paling mudah teroksidasi. Sehingga Cu merupakan katoda dan menjadi tempat terjadinya reduksi dengan reaksi Cu2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Adapun logam Zn memiliki potensial reduksi standar lebih kecil, maka akan berperan sebagai anoda dan menjadi tempat terjadinya reaksi oksidasi dengan reaksi Zn menghasilkan Zn2 positif ditambah 2 elektron. Nah, reaksi dari Zn harus kita balik seperti ini supaya menjadi reaksi oksidasi. Selanjutnya, elektronnya dapat kita coret karena jumlahnya sudah sama pada sisi yang berlawanan, sehingga reaksi totalnya menjadi Cu2 positif ditambah Zn menghasilkan Cu ditambah Zn2 positif, di mana reaksi ini berlangsung secara spontan. Nah, selanjutnya, jika tidak ada data potensial reduksi standar, kita tetap dapat menentukan katoda, anoda, reaksi reduksi, dan juga reaksi oksidasi dalam sel volta dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan deret volta. Deret volta disebut juga deret kereaktifan logam. Nah, deret volta itu sebenarnya adalah merupakan urutan logam-logam dari kiri ke kanan, itu bersifat dari reduktor terkuat sampai reduktor terlemah. Reduktor itu adalah zat yang menyebabkan zat lain tereduksi. Berarti reduktor ini adalah zat yang mengalami oksidasi. Sehingga kalau reduktor terkuat berarti ini justru mudah mengalami oksidasi. Nah, boleh kita katakan deret volta itu merupakan urutan logam-logam dari yang mudah teroksidasi sampai yang susah teroksidasi. Jadi, fungsi dari deret volta adalah untuk meramalkan kespontanan reaksi jika tidak diketahui nilai potensial reduksi dari masing-masing logam. Berikut ini adalah deret kereaktifan logam atau deret volta. Jadi, deret volta itu dari kiri ke kanan itu dimulai dari Li, K, Ba, dan seterusnya. Yang paling kiri adalah logam yang paling mudah teroksidasi. Berikut ini adalah deret kereaktifan logam atau deret volta. Jadi, deret volta itu dari kiri ke kanan itu dimulai dari Li, K, Ba, dan seterusnya. Yang paling kiri adalah logam yang paling mudah teroksidasi. Kalau kita buat skemanya itu, semakin ke kiri, maka semakin mudah mengalami oksidasi. Dengan kata lain, semakin mudah teroksidasi berarti E0-nya makin kecil, atau kalau mudah teroksidasi berarti reduktor kuat. Selanjutnya dalam sel volta ada yang dinamakan notasi sel atau diagram sel. Susunan dari suatu sel volta dinyatakan dengan suatu notasi singkat yang disebut dengan diagram sel, di mana aturan penulisannya adalah anoda, garis 1, ion anoda, garis 2, ion katoda, garis 1, katoda. Nah, di mana seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di anoda terjadi oksidasi dan di katoda terjadi reduksi. Nah, garis 1 dalam diagram sel ini menunjukkan batas fasa padat dan larutan, sedangkan garis 2 menunjukkan jembatan garam. Selanjutnya, reaksi yang diagram sel ditulis sesuai dengan aturan ini merupakan reaksi yang dapat berlangsung secara spontan.
dan sebaliknya, reaksi yang ditulis dengan diagram sel tidak sesuai dengan aturan ini merupakan reaksi yang tidak dapat berlangsung secara spontan. Supaya lebih paham, kita coba kerjakan contoh soal berikut. Susunan sel volta disusun seperti pada bagan berikut. Maka diagram sel dari rangkaian tersebut adalah. Nah, di sini sudah ada 5 pilihan jawaban, dan untuk membuat diagram sel tentunya kita harus menentukan terlebih dahulu katoda dan anodanya. Untuk mengetahui logam yang berperan sebagai katoda dan anoda, kita bisa melihat kembali deret volta yang sebelumnya dibahas. Telah diketahui bahwa Pb berperan sebagai anoda dan merupakan tempat terjadinya oksidasi dengan reaksi Pb menghasilkan Pb2 positif ditambah 2 elektron. Nah, di mana Pb2 positif adalah ion dari anodanya. Adapun untuk logam Ag, karena posisinya dalam deret volta lebih kanan, maka akan berperan sebagai katoda dan merupakan tempat terjadinya reduksi dengan reaksi Ag positif ditambah elektron menghasilkan Ag. Nah, di mana Ag positif ini adalah ion katodanya. Sehingga notasi selnya adalah Pb garis 1 Pb2 positif garis 2 Ag positif garis 1 Ag. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita di ruang belajar kimia. Tetap semangat dan terima kasih.